Halo. Setiap pagi aku selalu journaling di sini di ruang tamu. Ini dia buku jurnalku. Memakai buku biasa ini ku labelin. Ku tulis jurnal, nama pemilik. Jadi meja sinilah saya sering menulis jurnal. Aku suka journaling. Setiap hari aku melakukannya, kecuali hari Minggu dan Sabtu karena itu hari libur. Tetapi kadang-kadang kalau aku mau, aku juga journaling pada hari itu. Selalu setelah bangun, rutinitas pagiku yaitu 30 menit journaling. Kan itu juga caraku untuk melepaskan diri dari gadget. Aku percaya kalau setelah bangun lebih baik menjauhkan diri dari gadget. Lalu setelah 30 menit journaling, aku melakukan 30 menit day planning, perencanaan hari. Selain itu, aku juga journaling di istirahat pertama dan kedua dari sekolah atau project pribadi. Nah, apa itu journaling? Oke, biarkan aku mendefinisikannya. Journaling itu aktivitas menulis di buku, mengekspresikan diri, menulis apa pemikiranmu saat itu. Ada banyak metode jurnal. Aku yakin banyak orang memiliki metode mereka masing-masing. Justru nanti we'll be right back into it. Jurnal itu sungguh penting mengekspresikan diri, dan jurnal adalah hal yang paling simple yang semua orang bisa lakukan. Tinggal ambil buku, ambil alat tulis, baru mencatat. Selain journaling, media yang kusarankan menggambar juga, karena menggambar juga termasuk aktivitas mengekspresikan diri yang simple, yang gampang aksesnya. Journaling bermain peran besar dalam membuatku bahagia. Ini sungguh benar. Aku sudah melakukan journaling untuk waktu yang cukup lama. Aku sudah melihat dampak baik nyatanya. Kalian lihat ini? Ini semua adalah buku journalingku yang sudah penuh. Oh, tidak juga. Ada 1 atau 2 buku cakaran. Tunggu. Oke, sudah kupisahkan. Ya, ini semua buku journalingku. Total 8 buku jurnal yang sudah terpenuhi, ditambah lagi 1 yang kugunakan sekarang ini. Aku memakai buku biasa, tidak seperti buku fancy yang kulihat orang lain gunakan, tapi terserah lah. Aku yakin aku mulai journaling pada masa pre-pandemi, tidak begitu lama sebelum pandemi dimulai. Oke, barusan ku cek tanggalnya dan ini yang paling lama. Oke, jadi aku mulai journaling tahun lalu, tanggal 14 bulan 5 tahun 2020. Aku mulai di kumpulan kertas yang jelek ini, yang kupisahkan dari buku yang lebih tebal. Ini penuh dengan pendapat, gambaran kecil. Sekarang tahun 2021, tanggal 19 bulan 9. Jadi sudah 9, 10, 11, 12. 1 tahun 2 bulan yang lalu. Aku percaya waktu saya memulai journaling. Dan aku bersyukur karena telah memulai journaling. Ini adalah kebiasaan yang sungguh kubanggakan, dan untuk waktu yang lama aku tidak bakalan berhenti. Sekarang biarkan aku menjelaskan cara journaling. Tentunya kalian perlu mempersiapkan buku journaling kalian terlebih dahulu. Ya, tentu kalian bisa memiliki buku journaling fancy yang pastinya lebih baik.
lebih bagus penampilannya daripada yang kupunya. Selanjutnya, untuk memulai journaling, sungguh penting untuk mengetahui apa dulu itu journaling, manfaatnya. Seperti yang ku bilang, mengekspresikan diri, bisa mengosongkan pikiran. Kau tahu, meluapkan perasaan sedih, marah, bahagia, kamu tulis di journaling sebagai cara untuk mengingatkan dirimu. Oke. Dahulu aku pernah berpikir, entah apa kalian juga berpikir hal yang sama denganku, tapi dulu aku pernah pikir kalau apa gunanya sih journaling. Dulu aku tidak mendapatkan manfaatnya, karena pikirku journaling itu menulis hal yang tidak berguna lalu tidak dibaca ulang. Kan kupikir apa gunanya kalau aku tidak bakalan membaca ulang. Sekarang aku sadar sesuatu kalau itu salah. Journaling itu utamanya bukan untuk kamu baca ulang sebagai catatan informasi, tetapi jika kamu ingin membaca ulang seperti melihat pemikiran masa lalumu, itu juga bisa. Tapi utamanya itu adalah mengekspresikan diri. Pemikiran yang berlalu di otakmu itu bakalan berlalu saja. Aku mencoba menjelaskan ini dengan baik. Tetapi jika kamu membuat pemikiran itu dan mengekspresikannya ke platform tertentu, lebih bisa tereksplor dan mendapatkan keuntungan pribadi. Journaling itu bukan hanya di buku, journaling itu juga bisa di video dan berbagai platform lainnya. Oke. Ini sungguh random untuk dibahas, tetapi ini mengingatkanku untuk membahas YouTuber bernama Markiplier. Dia sering membuat video berdiri di depan kamera mengungkapkan pendapatnya. Jika kalian tidak mengenal Markiplier itu YouTuber gaming. Hal yang menarik bagiku dari Markiplier adalah bahwa dia sering membuat video mengungkapkan pendapatnya. Dia tidak malu, dia sungguh terbuka terhadap penggemarnya. Dia menangis, mengungkapkan pemikiran yang membuatnya sedih, mengungkapkan dukungan kepada penggemarnya, mengungkapkan pendapat pemikiran yang membuatnya senang. Aku percaya itu juga termasuk video journaling. About what the future holds. I don't know. I already feel better. Like, that's the thing about me rambling into the camera like this. It's an old school way of me doing this. Is that, I don't know, just helps me think clearly about what's really important. Aku juga sering membuat video journaling di galeri smartphoneku, di galeri laptopku. Ada berisi video journaling yang kulakukan. Oke. Kembali ke journaling buku. Cara menulis jurnal. Cara tersimpelnya, cara terdasarnya yaitu menulis pemikiranmu saat itu juga. Bisa kayak 15 menit waktu journaling, menulis pendapat, pemikiran apapun yang kamu punya. Selesai baru lanjutkan aktivitas keseharianmu. Kemudian, cara atau metode yang lebih kompleksnya yaitu kutulis di setiap halaman pertama tiap buku jurnalku. Metode jurnalku itu ada 6 metode yang kugunakan. Sebelum kujelaskan lebih lanjut mengenai metodenya, ada sesuatu yang penting kita harus tahu, yaitu metode ini kulakukan bergiliran. Jadi misalkan di hari pertama aku melakukan metode pertama, hari kedua metode kedua. Atau kalian hanya bisa memilih salah satu metode yang akan kutunjukkan dan menggunakannya seterusnya. Terus ada juga hari di mana aku merasa tidak ingin melakukan metode dan hanya menulis pemikiran saja, cara terdasarnya. Oke. Metode jurnal pertama yaitu recap day atau menulis ulang keseharian hari. Kamu menulis apa saja yang kamu lakukan pada hari itu. Bagi saya apa aktivitas yang kulakukan di hari kemarin. Kan kamu tulis
Oh, saya bangun, melakukan ini, membantu orang tua, sesuatu terjadi, aku mengerjakan proyek ini. Metode kedua, yaitu membuat daftar 25 hal yang dibanggakan. Aku bangga proyek ini selesai, aku bangga aku bisa mengerjakan tugas sekolah ini, dan banyak lagi. Metode ketiga, mengerjakan 6 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini kutemukan dari rekomendasi YouTube. Bakalan kubagikan di link di deskripsi untuk kalian juga bisa lihat. 6 pertanyaannya itu seperti berikut. Ada pertanyaan, apa yang kulakukan, yang kubanggakan, apa yang bisa kukerjakan. Metode keempat, self-reflection, yaitu metode menuliskan perasaan. Ini khusus kepada perasaan, bagaimana perasaanku saat itu juga saat waktu menulis jurnalnya. Metode kelima, 30 pertanyaan. Dari semua metode ini metode terpanjang, yaitu 30 pertanyaan yang kutemukan di internet. Juga bakalan kuberikan linknya di deskripsi. Ada pertanyaan seperti apa prioritasmu, apa yang mengganggumu, mengapa, dari mana rasa sakit itu berasal, pertanyaan mendalam. Metode keenam, yaitu metode terakhir, membahas topik. Jadi ketika waktunya hari di mana saya melakukan metode keenam, ini sedikit menyenangkan, yaitu membahas topik. Aku memikirkan apa topik menyenangkan untuk dibahas. Lalu aku menulis pendapatku, aku menulis argumen. Misalkan, aku tertarik untuk membahas topik climate change. Aku menarik membahas topik rasisme, entahlah. Itulah dia, sekian metode jurnalnya. Kuharap kalian bisa mengambil inspirasi dari ini dan membuat cara kalian sendiri dalam journaling, atau menginspirasi kalian untuk memulai journaling. Sekali lagi aku sungguh merekomendasikan aktivitas ini. Sekarang kita sudah belajar journaling itu aktivitas mengekspresikan diri yang sungguh penting, sungguh bagus, yang sungguh baik dilakukan banyak orang. Aku bersyukur memulai journaling. Jadi mungkin mendapat ini seperti sesuatu yang berharga kalian telah discover. Jadi ya, kuharap video ini bermanfaat, kuharap penjelasanku bagus dan dapat dimengerti. Kalau kalian suka videonya, tekan like, terus bisa bagi videonya kepada kenalan kalian untuk diperkenalkan akan journaling. Terus dari semuanya itu yang sungguh kuhargai adalah komentar. Komen di video ini, reaksi kalian, pendapat kalian akan video ini. Karena komentar itu banyak inisiatifnya dan tanda paling kentara kalau orang lain sudah menonton videomu. Tekan subscribe jika kalian ingin melihat video banyak lagi dari saya membahas hal-hal yang kusuka. Live much more in the moment. Sekian, terima kasih.